Hai teman-teman, jumpa lagi sharing bersama Toyspediana dan Diecastspediana. Kali ini kita akan bahas tentang Oke teman-teman, kita akan bahas kali ini tentang mainan kaleng atau umumnya bisa dikatakan sebagai tin toys. Tin toys itu apa ya? Tin toys ya, tin itu adalah plat seng ya, mungkin seng ataupun kaleng yang dibentuk menjadi mainan. Kita ambil contoh beberapa item di meja ini adalah contoh-contoh beberapa tin toys. Seperti ini juga tin toys, kemudian ini juga termasuk tin toys, kemudian juga ini semua tin toys, kemudian ini juga tin toys, cuman dia campuran daripada tin toys, plastik, dan kayu. Ini senjata-senjataan api yang dinamakan sebagai Bart Gun Friction Operated Made in China. Tapi kita nggak bahas detail tentang ini, kita akan bahas tentang tin toys itu sendiri. Jadi sebenarnya menurut beberapa literatur yang pernah saya baca ataupun yang pernah saya ketahui, tin toys sendiri itu pertama kali ataupun umumnya pertama kali diperkenalkan di benua Eropa, khususnya dari beberapa literatur yang pernah saya ketahui adalah khususnya di Jerman. Jadi memang di akhir abad ke-18, jadi itu ada salah satu perusahaan mainan di Jerman yang pernah membuat beberapa mainan yang berbahan daripada tin plate ataupun tin lembaran-lembaran seng itu. Dan mereka menjadi mainan yang cukup populer di Eropa pada zamannya. Nah, saya ambil sedikit gambaran yaitu dari buku Mark Lin. Ini adalah buku katalog mainan untuk skala kereta api skala Z yang dikeluarkan pada tahun 85. Di bawah sini ada tulisan 8586 dalam berbahasa edisi E. Belakang E itu berarti edisi bahasa Inggris, karena buku yang sama juga keluar dalam bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Itali, dan tentunya dalam bentuk bahasa Jerman. Nah, di bagian section kurang lebih beberapa halaman sebelum terakhir daripada buku ini ada satu bahasan tentang tin toys yang laku dijual. Ini buku tahun 86-87 ya, bukan 85-86 tapi 86-87. Maaf, tadi saya bacanya 85-86. Kemudian ini ada bahasan tentang lelang mainan di Sotheby's kalau nggak salah panggil ya, Sotheby's di London. Nah, ada dua halaman yang memberi gambar mainan, yaitu tentang ini mainan berbentuk tin plate ya, kemudian laku seharga 96.773 Deutsche Mark. Jadi mata uangnya pun masih mata uang Deutsche Mark, bukan euro saat ini ya. Mungkin kalau dikalikan, anggap aja kalau dia dikalikan satu Deutsche Mark itu saya sendiri udah lupa berapa nilainya. Tetapi kalau misalkan Deutsche Mark itu adalah harganya Rp1.000, berarti ini harganya udah 96 juta rupiah pada saat itu, pada tahun buku ini diterbitkan, yaitu buku tahun 1986. Di halaman yang lain juga ada lelangan Mark Lin berbahan juga sepertinya tin plate dan tin toys. Ini lakunya harga mencapai 65.550 Deutsche Mark. Kalau kita lihat secara sekilas, mainan ini merupakan mainan yang tidak utuh karena salah satu kepala daripada badut yang ada di rangkaian kereta terakhir itu tidak ada. Dalam keadaan tidak lengkap pun ternyata dia masih memiliki harga yang cukup lumayan pada saat itu.
Ingat, ini buku-buku tahun 86. Nah, di sini juga ada mobil, sorry, ini tadi ada tahun pembuatannya nggak ya? Ini tidak ada. Oke. Oh, di sini hanya digambarkan bahwa ini dulu harganya 18 mark, 76 tahun kemudian berharga 65.500 Deutsche Mark. Ini buku tahun 86 ya. Tadi saya lupa juga memberi detail yang ini. Ini buku kereta yang dibikin oleh Märklin yang dibuat tahun 1909 dan laku mencapai 96.773 Deutsche Mark. Jadi memang kalau kita bermain dengan tin toys ataupun mainan kaleng, memang umumnya kiblat utamanya adalah dari Jerman, karena memang mungkin teknologi pada saat itu lebih maju dibandingkan negara-negara yang lainnya. Nah, setelah perkembangan daripada tin toys yang ada di Eropa, tentunya akan berkembang ke Asia, khususnya Jepang. Kita bisa tahu bahwa di era 40-an, 50-an, bahkan 60-an itu banyak sekali mainan-mainan dari Jepang yang berbahan daripada tin plate itu ataupun tin toys ini, dengan bermacam-macam imajinasi para kreator daripada desainer-desainer mainan yang ada di Jepang. Mereka umumnya membuat banyak sekali desain-desain yang berupa robot. Nanti akan saya tunjukkan bahwa di beberapa buku ataupun kayak price guide ataupun katalog mainan Jepang itu banyak sekali mainan-mainan yang berbahan tin toys. Dari beberapa buku-buku yang pernah saya lihat ataupun pernah saya baca, bahkan ada beberapa yang saya miliki, mainan-mainan tin toys yang dikeluarkan oleh produsen-produsen yang ada di negara Jepang itu memberikan lebih banyak imajinasi kepada para penggemar mainan pada era tersebut tentang dunia robotik ataupun dunia angkasa luar bahkan. Jadi pada saat era itu pun, era 50-an, 60-an, kan dunia robot tuh hampir belum ada. Bahkan dunia luar angkasa pun masih merupakan impian, karena perjalanan manusia pertama kali keluar angkasa itu di era pertengahan tahun 60-an kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan mainan-mainan yang dikeluarkan oleh produsen-produsen tin toys yang ada di Jepang itu, mereka sudah membuat berbagai macam mainan-mainan yang berbasis luar angkasa dan robotik. Saya akan tunjukkan beberapa yang tentang mainan yang diproduksi oleh produsen mainan yang ada di Jepang. Nah, ini adalah salah satu buku yang dikeluarkan oleh Tasken. Kemudian dia memberikan beberapa gambaran tentang robot dan spaceship, other and tin toys. Jadi kalau tin toys itu biasa umumnya kita melihat ada mobil-mobilan, kemudian ada juga senjata. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa memang semua mainan-mainan pada era 50-60 ini merupakan hasil daripada imajinasi para kreator mainan-mainan Jepang yang mempunyai imajinasi ataupun khayalan yang menjauh tentang dunia robot. Dan kita ketahui saat ini dunia robot itu udah sangat maju, bisa dipergunakan dalam berbagai macam industri. Walaupun ini robotnya adalah robot figur ataupun orang-orangan ya. Mungkin kalau di Honda itu ada yang terkenal robot yang udah hampir berbentuk figur manusia yang cukup populer. Saya sendiri lupa namanya, tapi saya punya figurnya. Tapi teknologi robot tersendiri sudah banyak sekali dipakai di dalam dunia industri ataupun otomatisasi. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini, dan semua robot yang ada di buku-buku seperti ini harganya sudah sangat, menurut saya sudah sangat tidak terjangkau ataupun harganya sudah sangat luar biasa. Nah, tetapi ada jalan keluar untuk para teman-teman yang hobi dengan barang-barang seperti ini. Oke, saya akan tunjukkan, karena kalau kita bahas tentang buku ini pun mungkin bisa satu episode bisa tentang isi buku aja. Jadi kita sedikit lebih meringkas tentang apa yang bisa kita bahas pada
hari ini. Nah, untuk mensiasati daripada keinginan orang untuk memiliki bahwa mainan-mainan yang khususnya robot ataupun toys-toys yang tadinya menjadi suatu legenda pada eranya, adalah orang dengan membuat daripada repro ataupun replika daripada robot yang pernah populer ataupun mungkin sudah hampir tidak ada lagi di pasaran pada umumnya, kecuali ada di tangan para kolektor. Nah, di sini saya akan tunjukkan bahwa di sini adalah cukup salah satu robot yang cukup terkenal yang era mungkin 60-an, 50-60-an, yang namanya adalah Smoking Spaceman. Kita bisa lihat ini Smoking Spaceman battery operated. Jadi kurang lebih dia memiliki box dan size yang sama seperti merek aslinya. Dan kemudian ini adalah merupakan reproduksi yang dikeluarkan oleh HH Toys kalau nggak salah. Kita tunjukkan di sini ya. Betul, di sini adalah HH Toys. Kemudian ini dibuat oleh HH Toys yang ada di Cina. Dia membuat replika ini atau merepro daripada produksi ini karena adalah untuk memberikan rasa kepuasan kepada para penggemar mainan Tintos ataupun robot-robotan ataupun mainan kaleng, karena mereka tidak mampu ataupun tidak mendapatkan daripada mainan aslinya, ya mereka bisa menikmati replika ataupun repro daripada mainan ini. Oke. Nah, kurang lebih detail yang diberikan oleh HH Toys ataupun oleh reproduction daripada original itemnya itu kurang lebih sama. Bahkan menurut secara kualitas, mungkin kualitas repronya lebih baik dibandingkan mainan pada eranya, karena kita bisa mengingat ilmu bahan metal ataupun ilmu bahan daripada tin plate yang mereka pergunakan pastinya yang sekarang lebih modern ataupun lebih reliable dibandingkan mungkin yang era awalnya, karena memang perkiraan saya ini untuk yang original mungkin di atas 300-400 juta yang originalnya, karena memang mainan-mainan ini sangat luar biasa untuk jika dikoleksi oleh para teman-teman yang hobi serius main robot-robotan ataupun bahkan tin toys yang pada umumnya. Nah, ada juga yang ini dibikin berdasarkan skala daripada 1:1. Jadi dulu mainannya seukuran ini, kemudian sama HH Toys dibikin lagi dengan bentuk yang sama, packaging yang sama, hanya mungkin dengan proteksi styrofoam yang lebih bagus. Tetapi ada juga dari pihak HH Toys tersebut, mereka juga membuat repro dalam ukuran yang lebih kecil. Jadi kita bisa lihat di sini adalah HH Toys, kemudian di sini ada MS kodenya. MS itu biasanya mechanical spring, jadi kurang lebih diputar. Nah, ini juga dia keluar dalam bentuk seperti ini, dan juga dia memiliki kuncinya untuk diputar. Sebentar kita cari taruh pemutarnya di sini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dengan kualitas yang cukup bagus, dengan cukup detail dan sebagaimana aslinya, pembuatan daripada repro toys ini cukup memberikan rasa kayak model orang haus ya, ada pelepas dahaga lah buat para kolektor untuk memiliki sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka miliki secara real, dalam pengertian untuk mendapatkan yang aslinya mungkin harganya sudah sangat tidak terjangkau, ya cukup menikmati daripada repro yang ada. Nah, untuk mengetahui sebenarnya gampang atau tidaknya melihat sesuatu barang itu adalah original atau tidaknya, dari setiap mainan itu kita bisa melihat bahwa pastinya seperti awal yang saya ceritakan tadi, mainan untuk jenis Tintos itu yang
istilah kelas satunya lah, paling top itu pasti made in Germany ataupun made in European lah, bisa buatan, bahkan ada beberapa negara Eropa yang lain juga membuat khususnya untuk yang lama-lama. Tetapi dengan berjalannya waktu, kemudian ada juga yang made in Japan, kemudian seperti ini kan, ini made in Japan nih kalau perkiraan saya. Sebentar, saya lihat dulu mereknya ada Ops. Oke, jelas di sini dikatakan adalah made in Japan. Memang merek Ops itu adalah mainan yang diproduksi oleh Jepang. Kemudian kalau ini saya sendiri tidak menemukan detail di mobilnya, tapi perkiraan saya juga ini pasti buatan Jepang juga, mengingat daripada detail yang diberikan oleh daripada Tintoys ini sendiri. Nah, demikian juga bahkan untuk yang sekelas ini adalah buatan, ini era baru, mungkin mobilnya juga mobil tipe era 60-an akhir ataupun 70-an awal, itu mobil Le Mans. Ini buatan Prancis kalau nggak salah ya, ini ada nih mereknya. Nah, selain daripada mobil-mobil yang khususnya mobil-mobil Tintoys ataupun Tinplate yang dibuat oleh produsen dari Cina, di Jepang itu bahkan ada yang namanya Toys Club. Oke, Toys Club. Nah, di pintunya ini ada alamatnya kalau nggak salah, Toys Club, The Spirit of Family, Sweet Dreams since 1986. Jadi, nah, Toys Club ini juga adalah seperti kayak Toys Museum. Ya, dia made in Japan, tetapi dia banyak sekali meretro mainan-mainan Tintoys, khususnya yang berbau kecil-kecil seperti ini, berbau VW, Mercedes, kemudian Mini Cooper, dengan under brand daripada Toys Club di Jepang. Dengan mobilnya umumnya adalah friksi. Dan untuk mainan ini bahannya kaleng ya. Kita bisa lihat ini kaleng, ini juga kaleng. Oke, ini kaleng. Jadi bahannya kurang lebih metal atau metal plate. Nah, untuk produk-produk dari Toys Club ini bermacam variasi daripada produk yang mereka tawarkan dengan harga yang cukup terjangkau lah untuk para kolektor daripada penggemar Tinplate ataupun Tintoys, bahkan buat penggemar VW. Kendala utama daripada mengkoleksi mainan Tintoys itu adalah ini nih, karat. Jadi karena memang dia berbahan daripada Tinplate ataupun kaleng, jadi sangat gampang sekali dia kena karat. Dan khususnya musuh utama dia adalah air berarti kan ya, ataupun bahkan bisa jadi kelembaban. Nah, di sini bisa lihat bahwa karat itu menyebabkan bentuk yang tidak enak untuk dilihat. Tetapi dengan adanya karat itu kadang-kadang juga para penggemar mengatakan bahwa ya inilah seninya mengkoleksi sesuatu yang mungkin umurnya lebih daripada umur kita. Nah, ini baru satu. Nah, saya juga bisa tunjukkan bahwa ada satu lagi, ini yang kita bisa lihat bahwa ini adalah senjata yang cukup detail bagus dengan grafis cukup menarik pada eranya, tetapi di sisi yang lain dia sudah rusty, sudah istilahnya bukan kemakan usia kalau saya bilang. Ini adalah mungkin kelalaian dari para sang pemilik untuk menyimpan daripada mainan ini. Tentunya pasti kena kelembaban ataupun adanya air yang menyebabkan timbulnya karat. Nah, untuk diingat juga bahwa yang nama karat itu dia menular. Jadi kalau memang kita memiliki Tintoys ataupun mainan yang sudah berkarat ataupun sudah tidak enak kita lihat bentuk daripada penampilannya, sebaiknya kita pisahkan dengan mainan Tintoys yang masih berbentuk mulus, karena sifatnya karat itu konon kabarnya dia menular. Demikian sharing saya sedikit tentang Tintoys yang bisa saya bahas kali ini. Next kita akan bahas
lebih detail lagi tentang item-item yang mungkin yang kita bisa gali dari berbagai buku tentang Tim Toys ini sendiri. Sampai ketemu di sharing bersama Toyspediana dan Diecastpediana berikutnya.